Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-24 tentang keutamaan majlis zikir, yang semoga dengan mempelajari hadis yang ke-24 ini semakin menambah motivasi untuk kita di dalam menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majlis ilmu yang mulia. Karena seorang yang hadir di majlis ilmu akan mendapatkan banyak keutamaan sebagaimana akan disebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan. Hadis yang ke-24 diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan, mereka mencari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum. Ketika malaikat itu menemukan kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi memang malaikat ini sedang mencari orang-orang yang sedang berzikir, dan mereka mendapatkan kaum yang berzikir, maka mereka mengatakan, tanadau halummu ila hajatikum, kemarilah menuju sesuatu yang kalian cari, yang kalian perlukan. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai. Maka malaikat itu mengelilingi orang-orang ahli zikir dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Setelah selesai, malaikat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang ahlu zikir itu, padahal Allah lebih tahu tentang kondisi mereka. Apa yang Allah tanyakan kepada para malaikat? Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh para hambaku dalam zikir mereka? Qala yaqulun, mereka mengatakan, yusabbihunak, mereka menyucikanmu ya Allah. Wa yukabbirunak, mereka mengagungkanmu, mereka bertakbir. Wa yahmadunak, mereka memujimu. Wa yumajjidunak, dan mereka memuliakanmu atau mengagungkanmu. Qala fayaqulu hal ra'auni, Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Qala fayaqulun la wallahi, kata para malaikat, tidak, mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Ma ra'auka, mereka tidak pernah melihatmu. Qala fayaqulu wa kaifa law ra'auni, bagaimana kiranya kalau mereka itu diberikan kesempatan untuk melihatku, kata Allah. Qala yaqulun, para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashaddalaka ibadatan wa ashaddalaka tamjidan wa tahmidan wa aktsaralaka tasbihan. Seandainya mereka itu pernah melihatmu meskipun hanya sekali, niscaya mereka akan lebih bersemangat dalam beribadah, mereka akan lebih bersemangat dalam memujimu, mengagungkanmu, dan lebih banyak dalam mensucikanmu. Qala yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada para malaikat itu, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Qala yas'alunakal jannah, mereka minta kepadamu untuk dimasukkan ke dalam surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah mereka ini pernah melihat surga sehingga mereka minta dimasukkan ke dalam surga? Qala yaqulun, malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak, demi Allah, demi Rabbku. Ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga sama sekali. Qala yaqulu wa kaifa law annahum ra'auha, Allah bertanya, bagaimana kiranya kalau mereka ini pernah melihat surga meskipun hanya sekali? Qala yaqulun, maka mereka malaikat mengatakan,
law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Seandainya mereka pernah melihat surga, maka mereka akan lebih bersemangat di dalam mencarinya. Mereka lebih memuliakannya dan lebih berharap untuk dimasukkan ke dalam surga. Qala fa fimma yata'awwadhun, dari apa mereka minta perlindungan? Qala yaqulun minan nar, mereka minta perlindungan dari neraka. Mereka tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Qala yaqulu wa hal ra'awha, Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha, para malaikat mengatakan tidak, mereka tidak pernah melihat neraka sekalipun. Qala yaqulu fa kaifa law ra'awha, bagaimana kiranya kalau mereka sempat melihat neraka? Qala yaqulun, maka malaikat menjawab, law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka pernah melihat neraka dengan siksaan yang pedih di dalamnya, niscaya mereka lebih lari dari neraka dan lebih takut terhadap neraka. Maka setelah dialog itu, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum, aku jadikan kalian sebagai saksi wahai para malaikat-malaikatku bahwa aku telah mengampuni dosa orang-orang yang ada di majlis zikir itu. Qala yaqulu malakun minal malaikah, kemudian ada satu malaikat yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Ya Allah, di tengah-tengah majlis zikir itu ada salah seorang yang dia tidak niat untuk ikut majlis zikir, akan tapi dia hanya mampir karena ada satu kebutuhan. Dia kebetulan saja duduk di majlis zikir itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah orang-orang yang duduk di majlis zikir, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6408 dan lafaz ini milik Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2689. Dari hadis yang mulia ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, terambillah 8 faidah yang sangat luar biasa, yang semoga menjadikan kita lebih semangat dalam belajar ilmu agama. Pelajaran yang pertama adalah terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Terdapat malaikat yang bertugas khusus untuk mencari majelis zikir. Sebagaimana disebutkan di awal hadis, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Allah memiliki para malaikat yang tugasnya itu berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yazkurunallaha, kalaulah mereka menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka mengatakan tanadau halummu ila hajatikum. Mereka saking gembiranya menemukan majlis zikir itu, mereka mengatakan kepada teman-temannya, halummu ila hajatikum. Ini aku menemukan apa yang kita butuhkan, yang kita cari selama ini. Ini semua menunjukkan bahwa ada malaikat yang tugasnya mencari majlis zikir. Dan ini menunjukkan bahwa majlis zikir majlis yang utama. Sampai ada malaikat khusus yang ditunjuk kerjanya adalah mencari majelis-majelis zikir. Dan mereka sangat bergembira sekali ketika bisa menemukan adanya majelis zikir itu. Dan malaikat itu bukanlah malaikat pencatat amalan manusia. Beda lagi, ada malaikat yang khusus. Sebagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fadlan an kuttabin nasi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi ini selain malaikat pencatat amalan manusia. Jadi memang khusus, karena kita tahu ya malaikat jumlahnya sangat banyak sekali di Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang kata para ulama itu lurus dengan Ka'bah yang ada di langit. Di sana itu ada 70.000 malaikat yang ada di dalamnya. Ketika malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, maka tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Dan setiap hari penuh di Baitul Ma'mur itu. Sebagaimana Ka'bah setiap hari dikunjungi oleh kaum muslimin dengan tawaf, dengan umrah, maka di Baitul Ma'mur itu ada malaikat yang datang ke sana. Dan jumlahnya sangat banyak sehingga tidak pernah sepi dari 70.000 malaikat. Dari jumlah yang banyak itu ada malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mencari majelis zikir. Ini menunjukkan keutamaan majelis zikir yang akan kita sebutkan bagaimana kriteria-kriterianya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil adalah malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, qala fayahuffunahum bi ajnihatihim. Ketika mereka menemukan majelis zikir, maka mereka mengelilinginya dengan sayap-sayap mereka. Jadi mereka mengelilingi malaikat, mereka mengelilingi orang-orang yang ada di majelis zikir itu dengan sayap-sayapnya. Maka ini menunjukkan bahwa wujud asli malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 22, 33 dan 44 sehingga mereka bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fatir di ayat yang pertama, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yang malaikat itu masing-masing punya sayap. Ada yang matna, yang dua sayapnya, kiri dua, kanan dua. Ada yang thulatha, ada yang tiga-tiga, waruba, dan ada yang sayapnya 4-4. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menambahkan pada penciptaannya yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat itu ada fisiknya. Karena sebagian orang berpendapat malaikat itu keinginan kebaikan, sebagaimana syaitan keinginan keburukan. Jadi malaikat itu nggak ada bentuknya, itu hanya keinginan saja. Yang benar, keinginan itu ada dan malaikat itu ada. Malaikat itu ada bentuknya, cuman tidak bisa semua orang bisa melihatnya. Dan malaikat bentuk aslinya dengan bersayap. Malaikat yang paling utama di antara para malaikat-malaikat yang ada adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang memiliki 600 sayap, paling banyak jumlah sayapnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Dan Nabi SAW dalam sepanjang sejarah hidupnya tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, kecuali 2 kali saja. Yang pertama adalah ketika di Gua Hira, ketika awal-awal beliau diutus menjadi seorang nabi, yaitu Jibril datang dari arah ufuk yang sangat tinggi, kemudian masuk ke Gua Hira untuk menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu. Itu Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi dalam bentuk aslinya ketika kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu di tahun 10 setelah kenabian. Jadi ketika beliau di Mekah, kemudian wafatlah
ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, wafat pula Abu Talib, sehingga Nabi bersedih. Itu disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Maka di antara hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diajak untuk Isra Mi'raj, selain juga dalam misi menerima perintah salat. Nah, ketika itulah Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Palestina di Baitul Maqdis. Itu yang disebut dengan Isra. Kemudian dimi'rajkan, diangkat ke langit. Nah, itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Selebihnya tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, tapi dalam wujud sebagai manusia. Dan di dalam kisah tadi kajian tafsir tadi pagi, bahwa malaikat Jibril itu, kita tahu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Ada 3 malaikat yang termulia di kalangan para malaikat. Semuanya malaikat mulia, tapi ada 3 yang paling mulia. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini pimpinannya para malaikat, yang dipatuhi oleh para malaikat. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga adalah malaikat Israfil. 3 malaikat ini pernah bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memberitahu bahwa istrinya Sarah di usia 99 tahunan itu akan punya anak namanya Ishak. Dan setelah menyampaikan berita itu, maka 3 malaikat yang mulia ini berangkat ke negerinya Nabi Lut, yaitu ke kaum Lut di Sadum. Dan di situ datang, kemudian orang-orang negeri Sadum ingin melakukan tindakan kekejian, yaitu homoseksual. Maka setelah mereka berhasil membuka pintunya rumahnya Nabi Lut, karena mereka sudah kena mabuk syahwat sama laki-laki, maka Jibril akhirnya menampar mereka dengan sayapnya, sehingga butalah mata mereka. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar yang tadi pagi kita pelajari. Jadi akhirnya buta dengan sabetan sayapnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka pulang dengan meraba-raba untuk pulang kembali ke rumahnya. Dan disebutkan oleh ulama tafsir, sabetannya itu sampai menghilangkan bola matanya. Jadi kayak nggak ada lubang mata, kena sabetan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan sayapnya. Bahkan malaikat Jibril ini kalau berteriak dengan 1 kali teriakan saja, itu sudah cukup untuk mematikan kaum Tsamud. Kaum Tsamud yaitu kaumnya Nabi Salih yang minta mukjizat dengan dikeluarkannya onta betina dari batu. Bukan dari laut, bukan dari hutan, dari batu. Menurut mereka nggak akan mungkin Saleh mengeluarkan dari itu. Akhirnya keluarlah, terbelahlah batu dan keluar onta betina. Itu dibunuh oleh mereka dengan 1 sabetannya oleh Qudar bin Salif. Disembelih dengan 1 kali sabetan. Sebagaimana Qudar bin Salif itu membunuh dengan cepatnya, sampai disebutkan oleh Allah fata'ata fa'aqar. Jadi langsung dilumpuhkan dan disembelih ontanya Nabi Saleh itu dengan 1 kali sabetan. Maka karena sekali pembunuhan, maka Allah balas dengan 1 kali petir, itu teriakannya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sehingga akhirnya kaum Tsamud semuanya mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Itulah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat yang terbaik, yang punya 600 sayap, dan malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat-malaikat yang ada di langit. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, menunjukkan keutamaan ahli zikir. Pelajaran yang ketiga adalah keutamaan ahli zikir. Keutamaan ahli zikir. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis tadi, ketika malaikat telah menemukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka disebutkan dalam hadis itu fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Para malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Jadi mereka bertumpuk sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi. Ini semua menunjukkan bahwa malaikat itu ridho kepada ahlu zikir. Malaikat senang kepada orang-orang yang berzikir. Rahmat Allah meliputi mereka, dan ketenangan pun turun kepada mereka, kepada orang-orang yang berada di majelis zikir. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yaq'udu qaumun
yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidaklah ada satu kaum yang mereka duduk berzikir kepada Allah azza wa jalla, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan kepada mereka sehingga mereka merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan, dan tidak merasakan ketakutan. Jadi betapa banyak orang mencari tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang indah, ingin mencari ketenangan, healing, mencari tempat yang menenang. Padahal ketenangan adalah di majelis zikir. Majelis zikir akan kita bahas sebentar lagi. Apa itu majelis zikir? Majelis itulah yang asli tempat ketenangan. Disitulah seorang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat menaungi mereka, bahkan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Maka wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan mereka ini di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada seorang yang dibanggakan di rapatnya presiden, rapatnya raja, disebut fulan ini, komunitas ini luar biasa, dibanggakan di rapat besarnya para petinggi-petinggi negara, maka tentunya komunitas itu, kelompok itu bukan kelompok sembarangan, karena yang menyebutkan adalah presiden, raja, dan yang semisalnya. Bayangkan kalau ada satu kelompok makhluk yang membanggakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat yang suci, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat yang hari-harinya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah banggakan, nih lihat nih, ada manusia-manusia seperti ini. Itu menunjukkan keutamaan orang-orang yang berada di majelis zikir. Mungkin dia tidak dikenal oleh manusia, mereka tidak pernah disebut oleh kebanyakan manusia di dunia, tetapi mereka Allah banggakan di atas langit yang ada para malaikat-malaikat yang suci di sana. Tapi kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di majelis zikir. Keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di majelis zikir. Keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di majelis zikir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya tentang mereka, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah tanya tentang orang-orang yang berada di majelis zikir, padahal Allah lebih tahu tentang mereka. Allah mengatakan, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hambaku. Qala yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa majjidunak. Mereka itu menyucikanmu, membesarkanmu, memujimu dan mengagungkanmu ya Allah. Itulah isi majelis mereka. Maka ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di majelis zikir. Dan tentunya zikir ini ya dilakukan dengan sendiri-sendiri, tanpa adanya komando, dan dilakukan dengan suara yang pelan, bukan dengan teriakan. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya ketika mereka mengeraskan zikir-zikir mereka. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faja'alan nasu yajharuna bit takbir. Maka manusia itu mengeraskan, menjaharkan takbir-takbir mereka. Jadi mereka semangat Allahu Akbar, semangat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Kata Nabi SAW, kasihanilah diri-diri kalian.
Sesungguhnya kalian ini sedang meminta, sedang memohon bukan kepada zat yang tuli dan yang jauh, akan tapi kalian sedang meminta, berzikir kepada zat yang sami'an qariba, yang dia maha mendengar dan dia dekat dengan kalian. Wa huwa ma'akum, bahkan dia bersama dengan kalian. Jadi zikir yang baik itu bukan yang dengan teriakan, tapi dengan suara yang lirih. Jangan dibayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa majelis zikir yang kita sebutkan tadi keutamaannya adalah majelis yang dikomando oleh seseorang, kemudian orang ini mengatakan bertakbirlah kalian semua, kemudian mereka bertakbir. Jangan dibayangkan majelis zikir itu subhanallah, mereka subhanallah semua. Bukan itu majelis zikir. Majelis zikir yang kita maksudkan adalah majelis yang dibaca, di dalamnya dibacakan kitab Allah, disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis itulah Allah Subhanahu wa taala dipuji dan diagungkan. Disebutkan janji-janji Allah berupa surga, dan disitulah disebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Itulah majelis zikir yang kita maksudkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian itu melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah sebentar, duduklah sebentar. Qala wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilakuz zikri, yaitu halaqah zikir, majelis zikir. Apa yang maksud dengan majelis zikir di sini? Apakah orang yang mengucapkan subhanallah alhamdulillah bersama-sama? Bukan itu. Kata Atha rahimallahu taala menjelaskan tentang majelis zikir dalam hadis yang mulia ini, majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang halal dan haram, majelis kajian fikih. Majelis zikir adalah majelis bagaimana fikih cara jual beli, dijelaskan tentang riba, gharar, tentang khidah di dalamnya. Majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang salat, bagaimana rukun salat, sunnah salat, pembatal salat. Majelis yang di dalamnya dibahas tentang sedekah, dibahas tentang nikah, talak dan haji. Itulah majelis zikir yang kita maksudkan. Jadi majelis zikir adalah majelis ilmu, majelis seperti pada kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi, yang Allah turunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Kita diampuni semua dosa-dosanya, dan kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikat-malaikatnya. Jadi majelis zikir kembali lagi adalah majelis ilmu, bukan majelis yang dimana seorang berzikir dengan dikomando. Itu tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi majelis zikir adalah majelis ilmu, seperti majelis kita pada kesempatan kali ini dan yang misalnya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, qala yaqulu hal ra'auni. Allah tanya kepada para malaikat yang telah mencari majelis zikir, majelis ilmu tadi, hal ra'auni, apakah mereka itu pernah melihatku? Fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Kata para malaikat, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Mereka tidak pernah melihatmu sama sekali. Fayaqulu wa kaifa law ra'auni, bagaimana kiranya kalau mereka sempat melihatku? Qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya mereka pernah melihatmu, maka mereka akan lebih bersemangat dalam beribadah. Wa ashadda laka tahmidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Maka mereka akan lebih semangat dalam mengagungkanmu, memujimu, dan lebih banyak lagi dalam menyucikanmu. Dari potongan hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa manusia yang masih hidup tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Tidak akan bisa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ta'allamu
annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Ketahuilah bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah melihat Rabb-nya hatta yamuta, sampai dia meninggal dunia. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel yang tadi kita sebutkan, Nabi Musa punya 9 mukjizat untuk Fir'aun dan semuanya didustakan oleh Fir'aun. Mukjizat pertamanya adalah dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan mukjizat terakhir untuk Fir'aun adalah tongkat yang bisa membelah lautan. Yang semuanya didustakan oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ringkasnya Nabi Musa pun pingsan karena tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyatan." Barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya ketika Mi'raj itu, ketika di langit itu, mereka menyangka bisa melihat Rabb-nya Nabi Muhammad SAW, faqad a'zama 'ala Allahi firyatan, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah melihat Allah ketika dengan mata kepala telanjang, ya, kalau dalam mimpinya pernah. Demikian pula Nabi Musa tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala telanjangnya. Itu ketika di dunia. Maka kalau ada orang yang mengaku ya seandainya saja, maka pasti itu adalah dusta. Baik, kemudian pelajaran yang keenam yang bisa kita keluarkan dari hadis tentang keutamaan majelis zikir ini adalah disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Disyariatkan memohon surga dan berlindung dari neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, bahwa yang diminta oleh orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu, adalah mereka meminta surga dan berlindung dari neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, qala yaqulu fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku, kata Allah. Qala yas'alunakal jannah, mereka tidak minta kekayaan, mereka tidak minta jabatan, mereka tidak minta status sosial, mereka hanya minta dimasukkan ke dalam surga. Qala yaqulu hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga, tapi mereka yakin surga itu ada dan surga penuh kenikmatan di dalamnya. Yaqulu qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha khirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau seandainya mereka pernah melihat surga, maka mereka akan lebih semangat di dalam memintanya, mengagungkannya, dan lebih berharap untuk dimasukkan ke dalamnya karena mereka tahu bagaimana kenikmatan surga. Qala fa fimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan dari apa? Qala yaquluna minan nar, mereka minta perlindungan dari neraka. Qala yaqulun wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat neraka ya Allah. Qala fa yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka meskipun sekali? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan, seandainya mereka pernah melihat neraka, maka mereka akan lari dari neraka dan mereka lebih takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini semua menunjukkan bahwa disyariatkan berdoa memohon surga dan berlindung dari neraka. Maka di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menyempatkan untuk meminta surga Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus."
Kalaulah kalian berdoa minta kepada Allah, maka jangan lupa untuk minta surga Firdaus. Selain minta rezeki, minta kesehatan, minta kekayaan dan sebagainya, jangan lupa minta surga. Karena itu yang paling penting. Berapa lama orang di dunia? Paling 60, 70, 80, 100 tahun. Setelah itu dia meninggal. Semuanya berhenti. Tapi ketika yang diminta surga, maka selama-lamanya. Tidak ada cerita orang dikeluarkan dari surga. Ketika sudah masuk, maka dia tidak keluar dari surga selama-lamanya. Dan surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena dia surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman. Yang mana atapnya itu, plafonnya itu adalah arsy ar-rahman, yang makhluk yang terbesar. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai surga. Jadi sungai surga itu ada 4 sungai minuman, ada yang air tawar, air susu, air madu, air khamr. Itu membentang di semua surga dan terpecah lagi di cabang-cabangnya, yang masuk ke rumah-rumahnya penghuni surga, ke istana ya, karena di sana nggak ada rumah kecil. Itu orang yang tingkatannya paling rendah saja, yang masuk surga terakhir itu mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Sampai dia tidak percaya, sampai dia mengatakan ketika datang ke istrinya di surga, aku adalah orang yang paling beruntung di surga ini. Padahal dia orang yang paling rendah derajatnya, karena Masya Allah mendapatkan banyak sekali. Nah kalau diurutkan ya, diurutkan terus, maka muaranya itu nanti ke surga Firdaus. Orang yang berada di surga Firdaus berada di muaranya sungai surga. Jadi seandainya kita ada taman gitu, kita penasaran ya, Masya Allah ini airnya jernih, diturut terus ujungnya kemana sih? Nah itu di Firdaus itu, kalau di surga itu. Jadi itulah tempat mata air yang mengalir ke semua air-air yang ada di surga. Makanya Nabi SAW merintahkan kepada kita untuk mohon kepada Allah surga 3 kali dan berlindung dari neraka 3 kali. Kata Nabi SAW, man sa'alallahal jannata 3 marrat. Barang siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah 3 kali. Qalatil jannah, maka neraka akan mengatakan, dan ini menunjukkan surga akan mengatakan ya afwan. Qalatil jannah, maka surga akan mengatakan, ini menunjukkan surga itu bisa bicara. Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah orang ini ke dalam surga, ke dalamku. Wa man istajaraka minan nar 3 marrat, barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Faqalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar, maka neraka akan mengatakan, ya Allah jauhkanlah dia, selamatkanlah dia dari neraka. Jadi jangan lupa biasakan dalam doa itu minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar kalau sendirian. Kalau jamak berarti Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, Masya Allah. Kemudian yang ke-7, keutamaan atau fadilah atau pelajaran yang ke-7 adalah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majlis zikir. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majlis zikir. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di majlis zikir. Tadi kita sudah bahas ya, majlis zikir itu apa? Majlis ilmu. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Orang-orang yang datang di majlis ilmu seperti kita sekarang ini, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Aku jadikan kalian wahai para malaikatku sebagai saksi, anni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Kalau seandainya hadir di majelis ilmu tidak ada keutamaan kecuali ini, hanya satu, majelis ilmu itu nggak ada apa-apa kebaikannya seandainya begitu, kecuali orang yang hadir di majelis ilmu
yang dia masuk dengan lumuran dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Kemudian dia keluar dari majelis ilmu, Allah ampuni semua dosanya. Sudah cukup menjadikan kita tidak boleh absen dari majelis ilmu. Di mana lagi tempat yang bisa menjadikan seorang suci dari dosa dan kesalahannya kalau bukan di majelis ilmu yang mulia? Kalau seandainya kita tidak pernah menyebutkan keutamaan majelis ilmu kecuali ini, Allah mengatakan kepada malaikatnya, faqad ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim, seorang hamba untuk dia absen dari majelis ilmu, karena dia tahu dosanya sangat banyak sekali. Disitulah dia menyucikan dirinya, disitulah dia akan diampuni dosa-dosanya, disitulah dia kembali terlahir di dunia seperti dia lahir dari rahim ibunya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Menunjukkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Beliau pernah mengatakan, Umar bin Khattab adalah seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh dhunubi mithla jibal Tihama. Ada orang yang dia keluar dari rumahnya, dia bawa dosa sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama, gunung yang sangat besar, yang disitulah dulu para jin menemukan Nabi SAW dan para sahabat yang akan berangkat ke pasar Ukath, di gunung yang cukup besar. Orang punya dosa sebesar gunung itu. Maka faida sami'al ilma, ketika dia mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat Allah dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi diajarkan, khafa, maka dia rasa takutnya keluar. Wa raja'a, dia ingin kembali. Wa taba, dia punya azam ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin jadi orang baik, dia ingin jadi orang salih, dia ingin jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di majelis ilmu, dia belum ngapa-ngapain. Hanya karena motivasi di majelis ilmu lah dia jadi takut, dia ingin jadi baik, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansarafa ila manzilihi, dia pulang ke rumahnya. Kembali lagi, dia belum melakukan apa-apa. Dia hanya pulang dari majelisnya ke rumahnya. Walaysa alaihi dzambun, sedangkan semua dosanya telah Allah ampunkan, padahal dia belum berbuat apa-apa. Dia belum bersedekah mengamalkan ilmunya, dia belum sholat malam, belum. Dia masih punya keinginan jadi orang baik, jadi orang salih, jadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Maka Allah sudah ampuni semua dosa-dosanya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Fala tafruku majalisal ulama. Kalaulah seperti itu majelis ilmu, maka janganlah kalian tinggalkan majelisnya para ulama. Kita tahu Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang dijamin surga. Tapi Umar selalu berpesan kepada tetangganya, kalau aku tidak bisa hadir di halakohnya Nabi, engkau yang hadir. Nanti ceritakan kepadaku, Nabi menceritakan apa. Karena tahu betapa pentingnya majelis ilmu. Sampai-sampai ketika uzur tidak bisa hadir, tanya, tadi apa yang diajarkan oleh Nabi? Mana hadis yang disampaikan oleh Nabi? Itu Umar bin Khattab yang sudah jelas dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah mereka memuliakan majelis ilmu. Karena mereka tahu di majelis ilmu lah seorang akan mendapatkan kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang permisalan orang-orang yang beriman, yang terbimbing di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir yang mereka hidup dengan hawa nafsu mereka. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang berjalan tegap di atas kedua kakinya itu, apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah yang terbalik, yang wajahnya di bawah, kakinya diangkat di atas, itu lebih mendapatkan bimbingan dibandingkan dengan orang yang berjalan dengan tegap? Kata para ulama tafsir ya, ayat ini dalam surat Al-Mulk itu, ayat ini merupakan perumpamaan orang mukmin dan orang kafir di dunia dan kenyataan orang mukmin dan orang kafir pada hari kiamat. Orang mukmin itu orang yang terbimbing, mereka meletakkan kepala di atas, kaki di bawah, sehingga mereka berjalan dengan sempurna. Diatur orang mukmin itu, makannya pakai basmalah, tangan kanan diatur sedemikian rupa, dan itu mengaturnya di majelis ilmu. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berjalan dengan hawa nafsu mereka, seenaknya mereka ini.
Apakah orang yang jalan dengan seenaknya, kadang kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu lebih mendapatkan petunjuk? Jawabannya tidak. Yang benar adalah orang-orang yang beriman karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Nanti pada hari kiamat, orang-orang kafir akan diseret di atas wajah-wajah mereka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang beriman berjalan dengan tegap menuju sirat yang mengantarkan mereka ke surga. Jadi betapa beruntungnya seorang yang hadir di majelis ilmu karena mereka dibimbing di atas wahyu, sehingga hidupnya berjalan di atas arahan dan aturan yang benar. Antum bayangkan, kalau seandainya ada orang punya sederhananya mesin cuci begitu, dia tidak pernah baca manual booknya, aturan menggunakan mesin cuci ini. Dia masukkan selimut raksasanya, baju, semuanya tanpa aturan. Berapa lama umurnya ini? Nggak lama kan rusak. Tapi beda dengan orang yang tahu kapasitasnya, bagaimana airnya, kapan membersihkannya. Dia tahu aturan bagaimana menggunakan mesin cuci. Demikianlah bagaimana seorang muslim tahu aturan hidup di dunia ini dan menjelaskan aturan itu yang paling nyaman adalah di majelis ilmu. Bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Kemudian yang terakhir adalah keberkahan majelis zikir. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis tadi, qala yaqulu malakun minal malaikah. Maka setelah Allah mengampuni orang-orang yang ada di majelis zikir, majelis ilmu, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, maka ada satu malaikat yang mengatakan fihim fulanun laisa minhum. Ini ada orang enggak masuk komunitas mereka. Mereka bukan jamaah pengajian orang itu, kelompok itu, majelis itu. Bukan, ini bukan kelompok mereka. Innama ja'a li hajatin. Dia hanya datang karena hajat. Ya kebetulan aja dia lewat, atau kebetulan dia punya bisnis dengan orang di situ, dia mampir karena nanti akan diselesaikan setelah pengajian, misalnya begitu. Intinya dia tidak niat datang di majelis ilmu, cuman kebetulan duduk begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Ini semua menunjukkan keutamaan majelis ilmu ya. Duduk dengan para ahli ilmu, duduk dengan orang-orang solih merupakan keutamaan yang besar. Orang-orang yang berada di majelis ilmu akan diampuni dosanya, dan mereka tidak akan sengsara baik di dunia maupun di akhiratnya, karena mereka mendapatkan bimbingan. Jadi antum bisa bayangkan, bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya itu, bahwa orang ini tidur di majelisnya. Jadi dia itu karena nggak niat ngaji, ya nggak niat kajian, dia datang tertidur, kemudian selesai dia pulang. Nah dia tetap mendapatkan keutamaan. Orang ini nggak akan sengsara. Ya dia minimal mendapatkan keberkahannya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, orang yang tidak niat belajar saja tentunya beda dengan yang niat ya. Bahkan posisi duduk begini pengaruh. Karena Nabi itu pernah menyebutkan tentang 3 orang yang terlambat di majelisnya Nabi. Ada seorang yang datang kemudian dia duduk mencari celah. Ada orang yang duduk paling belakang. Yang terakhir itu orang yang berpaling karena dilihat sudah penuh, udah pulang aja gitu. Nah setelah majelis Nabi ditutup, beliau menjelaskan orang yang pertama, karena dia semangat ingin mencari ilmu, mendekat dengan majelis ilmu, maka Allah pun berikan ilmu kepadanya. Orang yang kedua karena dia malu melangkahi orang-orang, maka dia di belakang dan Allah pun malu kepadanya. Sedangkan orang yang ketiga karena dia berpaling dari majelis ilmu, dia nggak mau duduk di majelis ilmu, Allah berpaling darinya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan sumber ilmu itu pengaruh. Jadi semakin dekat dengan sumber ilmu, semakin besar barokahnya, manfaatnya. Jadi beda, kalau yang di belakang mungkin ini, yang depan itu berbeda lagi. Kalau nonton bola itu yang mahal yang depan atau yang belakang? Yang depan, meskipun resiko ya, resiko kena tendangan begitu ya. Taib ala kulli hal, sebagai menutup kita bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Kata para malaikat, ya Allah, ini ada fulan, hamba yang dia ini punya banyak dosa. Innama marra fajalasa ma'um. Dia ini cuman sekedar lewat. Dia nggak niat untuk hadir, cuman lewat dan duduk bersama mereka.
Jadi kembali lagi, orang punya dosa banyak nggak niat ngaji, subhanallah, nggak niat ngaji dia, kemudian datang ke situ, maka fayaqulu, Allah mengatakan walahu ghafartu, dan aku juga ampuni dosanya orang ini. Kebetulan dia lewat di situ. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka lah satu kaum orang-orang yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk dengan mereka. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa orang yang membunuh 100 orang ya, plus rahib yang dikenapkan jadi 100, itu dia belum hadir di majelis ilmu, dia meninggal di tengah jalan, itu Allah sudah ampuni dosanya. Bagaimana kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia bersabar sampai selesai, apalagi majelisnya nggak cuma sekali, 2 kali, subhanallah, itu nikmat yang luar biasa, yang kalau manusia tahu kenikmatan ini mereka akan berebut menghadirinya. Dan itulah dulu majelisnya para salaf. Jadi para salaf dulu ketika ilmu yang dibahas, maka mereka datang. Selain mereka juga bekerja, tapi ilmu itu semuanya di atas segala-galanya. Karena bekerja itu hanya urusan dunia, sedangkan ilmu yang akan menyelamatkan mereka di dunia, di alam kubur, bahkan nanti di surga. Kita tahu di pembahasan tadi pagi tentang adabnya kaum Ad, bahkan kaum Lut, mereka mendapatkan adab yang mustamir, kata Allah, adab yang mustaqir, yang kekal, yaitu mereka itu diadab di dunia, kemudian dalam kuburnya diadab, nanti di hari kiamat diadab, di neraka pun diadab. Makanya adab yang mustamir, yang terus menerus. Mustakir artinya mereka akan diadab kekal di dalam neraka. Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak mengikuti ilmu. Ketika seorang tahu ilmunya bagaimana berbuat di dunia, bagaimana mereka harus beramal, maka mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan sengsara meskipun hartanya tidak banyak. Jadi meskipun uangnya nggak banyak, dia nggak sengsara karena dia bersabar, karena dia qanaah, dia tidak sengsara dengan kondisi miskinnya. Betapa banyak orang yang kaya tetapi dia miskin hatinya, tapi ada orang yang miskin hartanya tapi kaya hatinya, sehingga dia tidak merasakan kesengsaraan. Dia tetap bisa tertawa, tersenyum dalam kondisi dia tidak punya banyak harta. Itulah diantara bentuk diselamatkannya dia dari kesengsaraan baik di dunia maupun nanti pada hari kiamat.